Oke, selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6 dengan kasus akar-akar kompleks dan berbeda. Kita langsung saja perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu Yulita Anastasia Mogi dengan NIM H1011231006. Yang kedua itu Yusril Iza Akbar dengan NIM H1011231014. Dan yang ketiga itu Willy dengan NIM H1011231015. Dan yang keempat itu Yulianus dengan NIM H1011231026. Dan yang kelima itu Zahratul Marsha dengan NIM H1011231029. Nah, di sini yang akan kami diskusikan adalah tiga kasus. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu pembahasan, dan yang ketiga itu kesimpulan. Kita lanjut aja, yang pertama itu pendahuluan. Pemodelan matematika merupakan suatu pendekatan untuk mempresentasikan fenomena nyata ke dalam bentuk model matematis, sehingga dapat dianalisis perilaku dan perkembangannya. Persamaan diferensial atau disingkat dengan PD merupakan salah satu alat utama dalam pemodelan karena banyak fenomena di alam biologi, ekonomi, maupun sosial, selaku berkaitan dengan perubahan. Pemodelan matematis adalah suatu cara untuk menggambarkan fenomena yang ada di dunia nyata ke dalam suatu format matematis sehingga analisis terhadap perilaku serta perkembangan bisa dilakukan. Salah satu instrumen utama dalam pemodelan ini adalah diferensial, sebab banyak proses di alam, biologi, ekonomi, dan aspek sosial selalu berkaitan dengan adanya perubahan. Persamaan diferensial melibatkan turunan sebagai representasi dari tingkat perubahan suatu variabel seiring waktu atau variabel lainnya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai kasus-kasus akar-akar kompleks dan berbeda pada sistem pegas bermassa, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dasar mengenai jenis rendaman yang dapat terjadi dalam sistem dinamis tersebut, yaitu overdamp, critically damp, underdamp, dan underdamp. Keempat jenis rendaman ini muncul dari solusi persamaan diferensial orde 2 yang menggambarkan gerak osilasi pegas dan rendaman dengan persamaan yaitu M d kuadrat X per dt kuadrat ditambah C dx per dt ditambah kx sama dengan 0. Nah, bentuk akar dari persamaan karakteristik mr kuadrat ditambah cr tambah k sama dengan 0 menentukan perilaku gerakan benda tergantung pada besar kecilnya nilai diskriminan D sama dengan C kuadrat per 4 MK. Oke, lanjut. Apabila C kuadrat lebih dari 4 MK, sistem dikatakan overdamped atau peredaman kuat. Dalam kondisi ini, sistem tidak mengalami osilasi karena gaya rendaman terlalu besar, sehingga benda langsung kembali ke posisi setimbang secara lambat dan monoton tanpa berayun. Sebaliknya, jika C kuadrat sama dengan 4 MK, maka sistem berada pada kondisi critical damped atau peredaman kritis. Pada kondisi ini, akar-akar persamaan real dan sama dan benda kembali ke posisi setimbang dan kecepatan maksimum tanpa mengalami osilasi. Kondisi ini sering dianggap ideal karena benda dapat berhenti tepat pada posisi kesetimbangan tanpa melawan titik nol. Selanjutnya, apabila C kuadrat kurang dari 4 MK, maka akar persamaan menjadi bilangan kompleks konjugat. Kondisi ini disebut underdamped atau peredaman lemah. Dalam kasus ini, sistem masih terosilasi, tetapi amplitude getarannya berkurang secara eksponensial seiring waktu akibat adanya gaya redaman kecil. Gerakan benda berayun mengitari titik setimbang dan lama-kelamaan osilasi tersebut akan berhenti. Bentuk umum solusinya adalah
Xt sama dengan eksponensial pangkat AT dikali A cos B beta T ditambah B sin beta T. Dengan A bernilai negatif yang menyebabkan amplitudo menurun, sehingga beta yang menentukan frekuensi osilasinya. Inilah kondisi yang digunakan pada kasus akar-akar kompleks dan berbeda, di mana terjadi osilasi yang semakin lama semakin mengecil hingga akhirnya benda tersebut berhenti pada posisi timbangnya. Nah, terakhir, jika tidak ada gaya redaman sama sekali atau C-nya itu sama dengan 0, maka sistem disebut undamped atau tanpa redaman. Nah, pada kondisi ini, akar-akar persamaan bersifat imajiner murni, dan sistem berosilasi terus-menerus dengan amplitudo tetap karena tidak ada energi yang hilang akibat gesekan. Nah, dengan demikian, sebelum membahas kasus akar-akar kompleks lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara keempat jenis redaman ini terletak pada besar kecilnya gaya redam terhadap gaya tegas, yang secara langsung memengaruhi apakah sistem akan berosilasi atau tidak, serta seberapa cepat benda mencapai posisi keseimbangannya. Nah, ada berbagai fenomena yang dapat direpresentasikan dengan persamaan diferensial. Beberapa signifikan termasuk pergerakan objek dalam fisika, pertumbuhan populasi dalam bidang biologi, variasi harga dalam ekonomi, serta penyebaran penyakit atau informasi dalam ranah sosial. Nah, setiap kasus ini memiliki model latar belakang dan asumsi yang berbeda. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan lebih fokus pada kasus fisika untuk gerak benda. Pada kasus fisika, model persamaan diferensial yaitu M d kuadrat T per dt kuadrat ditambah C dx per dt ditambah kx sama dengan 0. Yaitu, harusnya M d kuadrat X. Nah, dengan M yaitu massa, C koefisien peredam, dan K konstanta pegas. Nah, model ini digunakan untuk menggambarkan getaran pada sistem gas bermassa yang disertai gaya gesekan udara. Fenomena ini penting dalam mekanika, akustik, hingga rekayasa mesin. Nah, pada kasus ini diasumsikan yang pertama, massa benda tetap, terus pegas ideal mengikuti hukum Hooke, gaya redaman sebanding dengan kecepatan, dan tidak ada gaya luar selain pegas dan gesekan. Nah, oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan. Oke. Nah, sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya bahwa model umum dari sistem massa pegas dengan adanya gaya peredam tanpa gaya luar itu sama dengan M dikali turunan kedua fungsi X terhadap fungsi T ditambah C dikalikan dengan turunan X terhadap fungsi T ditambah Kx sama dengan 0. Dengan M itu adalah massa, C koefisien peredam, K adalah konstanta pegas. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini adalah termasuk persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, sehingga untuk menyelesaikan ini, kita dapat ubah persamaan diferensial ini ke dalam persamaan karakteristiknya. Yaitu persamaan karakteristiknya adalah sebagai berikut. Nah, akar-akar persamaan karakteristiknya, jika kita menggunakan rumus ABC, kita akan mendapatkan nilai akar pertama dan kedua itu adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang telah teman saya jelaskan sebelumnya,
bentuk akarnya itu akan tergantung pada delta. Pada delta, di mana delta itu kita misalkan dengan C kuadrat dikurang 4M kali K. Nah, C kuadrat dikurang 4MK itu juga dapat disebut sebagai nilai diskriminannya. Nah, sehingga kita ada 3 kemungkinan solusi, yaitu ketika deltanya sama dengan lebih dari 0, dengan R12-nya elemen real, diperoleh solusi umumnya yaitu XT itu sama dengan C1E pangkat R1T ditambah C2E pangkat R2T. Nah, ini juga bisa disebut sebagai akar real yang berbeda. Nah, ketika deltanya sama dengan 0, dengan R1 sama dengan R2, nah karena C kuadrat min 4MK itu sama dengan 0, maka hanya tersisa min C per 2M. Nah, jadi solusi umumnya yaitu C1E pangkat R1T ditambah C2T E pangkat R2T. Nah, kasus yang ketiga itu ketika deltanya itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Diperoleh R12 itu sama dengan min C ditambah 2M ditambah kurang I omega kalikan D dengan omega D itu sama dengan akar 4MK min C per 2M. Sehingga diperoleh solusi umumnya adalah sebagai berikut. X T itu sama dengan E pangkat min C per 2MT kalikan C1 cos omega DT ditambah C2 sin omega DT. Dengan omega D-nya itu sudah kita misalkan sebagai berikut. Nah, yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya juga, kita ketahui bahwa di sini karena memang ada 3 jenis solusi. Namun pada video pembahasan kali ini, kami akan fokus ke kasus di mana akar-akarnya itu merupakan bilangan kompleks. Nah, pengerjaannya itu seperti biasa. Nah, karena kasus ini merupakan kasus di mana C kuadrat itu kurang dari sama dengan 4 dikalikan MK, maka nilainya itu akan bernilai negatif, nilai diskriminannya karena 4MK-nya itu lebih besar dan 4MK-nya itu negatif, maka negatif sesuatu positif yang lebih kecil ditambah dengan negatif yang lebih besar, maka hasilnya itu akan menjadi negatif. Yang berarti nilai dari C atau konstanta gaya geseknya itu relatif kecil, sehingga gaya redamnya tidak besar. Nah, karena nantinya ini kan sama dengan ini kan nanti ada min 1 karena hasilnya kan negatif, maka omeganya itu sama dengan K per M min C kuadrat per 4M kuadrat. Nah, makanya di sini itu berubah antara C kuadrat per 4M kuadratnya dikurang KM. Karena ini hasilnya negatif, maka kita keluarkan dulu nilai negatifnya. Sehingga nanti omeganya itu akan bernilai positif. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, karena C kuadrat kurang dari 4MK-nya, maka didapat akar solusinya itu adalah sebagai berikut. R12-nya itu sama dengan min C per 2M tambah kurang atau plus minus imajiner dikalikan omega. Dan karena didapat sudah solusi dari persamaan 1, itu dengan menggunakan akar solusi yang telah didapat. Nah, solusi linear dari suatu persamaan diferensialnya itu adalah XT atau XT itu sama dengan E pangkat RT. Nah, karena R12-nya itu kita sudah dapat, nah kita misalkan R1-nya itu sama dengan min C per 2M ditambah imajiner omega. Nah, kita masukkan. Nah, dengan menggunakan sifat eksponensial, kita didapat E pangkat min C per 2M dikalikan E kalikan imajiner kalikan omega. Nah, berdasarkan rumus Euler, kita dapatkan X1T-nya itu sama dengan E pangkat min C per 2M kalikan cos omega T ditambah I sin omega T. Nah, begitu juga dengan yang ini. Nah, dengan cara yang sama, kita tuh nanti bisa mendapatkan X2T-nya itu sama dengan E pangkat min C per 2M cos omega T
min I sin omega T. Nah, maka solusi umum dari persamaan diferensial pada persamaan 1 itu adalah sebagai berikut. Xt itu sama dengan X1T ditambah X2T. Nah, kita ingat kalau solusi dari persamaan diferensial itu merupakan solusi yang linear, sehingga nantinya akan ada konstanta, yaitu kita misalkan A1T dan A2T. Nah, sehingga kita dapat Xt-nya itu sama dengan A1T kalikan E pangkat min C per 2M kalikan cos omega T ditambah I sin omega T ditambah A2T dikalikan E pangkat min C per 2M dikalikan cos omega T min I sin omega T. Nah, selanjutnya kita dari sini tinggal kita kalikan masuk atau kita gunakan sifat distributif perkalian. Nah, itu kita dapat A1T E pangkat min C per 2M cos omega T ditambah A2 kalikan T E pangkat min C per 2M cos omega T ditambah A1T kalikan E pangkat min C per 2M I sin omega T dikurang A2T E pangkat min C per 2M dikalikan I sin omega T. Nah, sebelumnya itu dari kami itu sudah menyamakan yang cos itu dekat dengan cos, yang I sin itu dengan I sin, sehingga nantinya A1T dan A2T itu bisa kita faktorkan. Nah, kita lihat karena di sini ada cos WT, di sini juga ada cos WT, di sini juga ada E pangkat min C 2M, ada juga E pangkat min C per 2M. Nah, karena ini kan sama kan. Berarti A1T dan A2T-nya itu bisa kita faktorkan keluar. Nah, jadi A1T ditambah A2T cos WT. Begitu juga dengan I sin. Di sini kita lihat ada I sin, ada juga I sin. Maka A1T min A2T. Nah, untuk E pangkat min C per 2M, itu kan ada di setiapnya. Maka E pangkat min C 2M itu dapat kita keluarkan. Nah, sehingga kita dapat solusi umumnya itu dengan misalkan, karena kita tahu solusi dari persamaan diferensial linear order 2 itu merupakan solusi yang bebas linear, maka ada koefisien A1T dan A2T. Nah, kita misalkan karena A1T ditambah A2T itu merupakan sebuah konstanta, maka kita misalkan lagi A1T ditambah A2T itu sama dengan C1. Dengan C1 itu adalah A1T ditambah A2T dan C1 itu ada juga konstanta sembarang. Begitu juga dengan A1T dikurang A2T kalikan imajiner. Nah, karena ini juga merupakan sebuah konstanta, maka kita misalkan dengan C2 itu sama dengan A1T min A2T dikalikan dengan imajiner. Dengan C2 itu juga adalah konstanta sembarang. Nah, sehingga kita dapat solusi umumnya itu sebagai berikut. X di T itu sama dengan E pangkat min C per 2M dikalikan C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T. Nah, setelah kita dapat solusi dari persamaan diferensial atau sistem gaya pegas dengan gaya redaman, kita lihat bahwa solusi tersebut itu ada persamaan C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T. Nah, karena di sini ada fungsi cos dan sin, maka akan terjadi osilasi. Yang namun, kelamaan osilasi itu akan terus mengecil sebesar amplitudenya. Dengan amplitudenya itu adalah E pangkat min C per 2M. Nah, karena awalnya akan terjadi osilasi, namun lama-kelamaan osilasi itu akan mengecil hingga berhenti pada posisi setimbangnya, maka jika akar-akar solusi adalah bilangan kompleks, maka kasus ini akan masuk ke dalam kasus underdamped atau kurang teredam. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya dan untuk memvalidasi hasilnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian validasi hasil. Misalkan ada sebuah pegas dengan panjang 5 meter dan massa berat yang digantung adalah 1 kg. Jika diketahui C-nya sama dengan 1 dan X0-nya sama dengan 0,3. Yang pertama-tama diketahui L sama dengan 5 meter, M sama dengan 1 kg, C sama dengan 1, dan K sama dengan C dikali L per M, yaitu 5 dikali 1 per 1 sama dengan 5.
Jika nilai disubstitusikan ke persamaan 1, didapat d kuadrat x per dt ditambah dx per dt ditambah 5 sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan karakteristik, didapat r kuadrat ditambah 3r ditambah 5 sama dengan 0. Akan dicari akar-akar solusinya dengan bantuan rumus ABC, yaitu R12 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Setelah dijabarkan, diperolehlah R1 R2-nya yaitu min 1 per 2 plus minus I akar 19 per 2. Dari R1 R2 yang kita peroleh, didapat nilai min C per 2M-nya sama dengan min setengah dan omeganya sama dengan akar 19 per 2. Dengan mensubstitusikan ke persamaan 2, didapat XT-nya sama dengan E pangkat min setengah T dikali C1 cos akar 19 per 2T dan ditambah C2 sin akar 19 per 2T. Nah, untuk memvalidasi hasil ini, apakah terjadi osilasi yang lama-kelamaan akan terus mengecil sesuai dengan nilai amplitudo sebesar E pangkat min setengah T, dapat teman-teman lihat pada gambar di layar. Diperoleh bahwa terjadi osilasi yang lama-kelamaan akan semakin mengecil, yang kemudian akan berhenti pada posisi setimbang. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari konstanta C1 dan C2, yaitu posisi setimbangnya, yang berarti dx per dt-nya sama dengan 0. Pada soal kita ketahui bahwa x0-nya sama dengan 0,3. Maka kita peroleh C1-nya sama dengan 0,3. Selanjutnya, dx per dt-nya sama dengan 0, kita substitusikan dan diperoleh persamaan 2 seperti pada layar. Substitusikan nilai dari C1 ke persamaan 2. Min 1 per 2 dikali 0,3 ditambah akar 19 per 2, C2 sama dengan 0. Kita pindah ruas, akar 19 per 2 C2 sama dengan 0,3 per 2. Sehingga kita peroleh C2-nya sama dengan 0,3 per 2 dikali 2 per akar 19. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu C2 sama dengan 0,3 dikali akar 19 per 19. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan nilai C1 dan C2, didapat solusi ketika posisi setimbangnya adalah XT sama dengan E pangkat 1 per 2T dikali 0,3 cos akar 19 per 2T ditambah 0,3 akar 19 per 19 sin akar 19 per 2T. Dan gambarnya dapat teman-teman lihat pada layar. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa jenis akar-akar persamaan karakteristik pada sistem tegas bermasalah dengan perubahan sangat menentukan bentuk gerak sistem. Jika diperoleh akar-akar kompleks, maka sistem berada pada kondisi underdamped, yaitu terjadi osilasi atau getaran yang amplitudonya semakin mengecil seiring waktu hingga akhirnya berhenti di posisi setimbang. Sebaliknya, jika diperoleh akar-akar yang berbeda, maka sistem berada pada kondisi overdamped, di mana gerakan benda tidak mengalami osilasi, tapi langsung menuju posisi setimbang secara perlahan akibat redaman yang sangat besar. Dengan demikian, melalui analisis akar-akar persamaan karakteristik dapat dipahami bahwa perbedaan sifat redaman menghasilkan gerak yang berbeda, mulai dari getaran teredam hingga pergerakan lambat menuju ke setimbang. Sekian, terima kasih.